Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Anggun, tentunya di podcast Bacotan Anggun. Selamat malam dan gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Opening dari gue pada hari ini adalah terima kasih banyak buat lo yang udah menyelesaikan hari ini meskipun berat. Terima kasih banyak udah tersenyum meskipun hari ini tidak sesuai dengan rencana lo. Tapi lu udah mau bertahan sampai akhir, thank you. Dan di podcast Bacotan Anggun kali ini gue bakal ngebahas tentang ghosting. Yes, ghosting. Sebenarnya gimana ya? Gue excited banget buat ngebahas ini karena ini emang happening gitu loh bagi kalangan muda. Terus juga emang banyak banget gak sih korban-korban ghosting di zaman sekarang, apalagi di zaman serba online gitu ya. Cuma rada nggak mood juga sih gue buat ngebahas ini sebenarnya karena gimana ya. Nggak tahu kalau bahas tentang ghosting tuh bawaannya emosi aja gitu, kayak pengen lempar meja gitu. Buat lo yang lagi dengerin juga pasti sekarang udah mulai kerasa emosional emosional yang mulai menggebu-gebu gitu ya, pengen banget ngebanting sesuatu nih gitu. Kalau bisa ngebanting si crush yang ngeghosting boleh gak ya? Oke, mungkin semua orang udah pada tahu ghosting itu apa. Cuman mungkin buat yang nggak tahu juga, gue kasih tahu dari versinya gue. Ghosting itu adalah ketika lu memiliki sebuah hubungan dengan seseorang, kemudian dia pergi begitu saja tanpa pamit, kayak ya tiba-tiba aja gitu. Ngeghosting itu bisa dari pertemanan, gebetan, pacar, atau rekan kerja mungkin, atau partner apa gitu. Pokoknya ya itu, punya hubungan terus tiba-tiba ngilang gitu aja. Dan fasenya emang beda-beda. Kalau dari segi pacaran ya, emang karena masalah ghosting itu emang familiarnya tentang pacaran aja gitu, nggak yang lain. Bisa di ghosting dari waktu awal kenalan udah di ghosting, atau waktu udah jadi gebetan, jadi pacar, terus apalagi udah jadi calon, bentar lagi jadi calon istri atau calon suami, tiba-tiba malah di ghosting. Ya gitulah, tapi dari semua tingkatan itu semuanya sama-sama menyakitkan. Semuanya tuh sama-sama ya sakit aja gitu di hati. Gak peduli tingkatannya ada di mana. Namanya ditinggal tiba-tiba pasti bakal berat. Yang ninggalinnya sambil pamit, ninggalinnya baik-baik aja, move onnya tuh lama banget. Apalagi ketika belum apa-apa udah di ghosting. Rasa penasarannya itu loh gak hilang-hilang. Ya gitulah. Kalau ngomongin soal ghosting, pasti ada banyak banget perasaan campur aduk yang tiba-tiba kita ingat. Ya yang paling pertama pasti sedih. Sedih banget lah tiba-tiba ditinggal gitu aja. Padahal kita bisa pamit tahu. Lu bisa ngomong ketika udah nggak mau lagi sama gua, lu udah nggak bisa lagi bareng gua, ketika lu udah capek sama gua, lu ngomong, lu pamit seenggaknya. Karena lu tahu bahwa saat lu datengin gua, lu mendekati gua, lu bareng sama gua, lu ada permisinya. Sekedar say hi chat atau basa-basi dengan lelucon lu yang nggak pernah lucu, tapi gue ketawa karena itu lo yang ngasih leluconnya. Atau ya pokoknya dulu lu berjuang untuk gue, untuk untuk sekedar chatting yang gak jelas, chatting random, atau begadang sampai tengah malam karena sama-sama gak pengen berhenti, ya atau apapun itulah. Dan tiba-tiba lu malah ngilang gitu aja. Siapa yang gak kesel coba? Padahal tadinya kita biasa aja kok. Gue juga ya biasa aja sama lu. Tapi akhirnya lu bisa bikin gue nyaman. Lu berhasil bikin gue seneng. Lu berhasil bikin gue percaya bahwa oke, gue mau sama orang ini. Tapi ujung-ujungnya malah ngilang gitu aja. Kenapa sih? Padahal lu bisa pamit. Kan kalau ngomongin soal ghosting itu berat banget. Dan setelah di ghosting, selain perasaan kecewa dan sakit hati, juga timbul perasaan insecure, perasaan takut, perasaan yang gak percaya diri aja. Kayak mulai mikir, kurangnya gue di mana ya?
sebenarnya gue salah apa sih? Ya salah gue tuh di mana? Apa ini yang harus gue perbaikin tuh apa? Ya ampun, kayaknya kesalahan gue tuh banyak banget deh. Kayaknya gue tuh kurang banget ya sampai gak bisa dihargain kayak gini. Dia aja sampai ninggalin gue. Gimana gue bisa dapetin yang lebih baik coba? Karena menurut gue dia udah cukup baik untuk bisa gue taruh hati gue untuk dia. Aduh, pokoknya pusing banget deh kalau udah di ghosting. Kesel banget. Awalnya mungkin mencoba untuk positive thinking, kayak oh mungkin dia sibuk, oh mungkin dia lagi capek, oh mungkin ya mungkin gitulah. Sampai pada akhirnya timbul, dia kenapa ya? Jangan-jangan dia marah sama gue. Jangan-jangan gue udah ngelakuin sesuatu yang bikin dia kecewa, sampai akhirnya dia gak mau balas chat gue, gak mau angkat telepon gue. Dia udah gak say hi lagi sama gue. Dia tiba-tiba ya gitu, menjadi saling asing yang gue sampai gak berani negur. Atau bahkan sampai gak bisa saling menghubungi karena semuanya diblok. Rasanya tuh sakit banget. Sakit banget. Sebenarnya kenapa sih gue itu harus di ghosting? Salah gue tuh apa? Salah gue tuh di mana? Oke, mungkin kata-kata gue terlalu arogan. Oke, gue ganti. Oke, mungkin gue punya salah. Kayaknya emang gue punya salah. Atau ya, gue punya salah. Tapi gue nggak tahu itu di mana. Bisa nggak lo kasih tahu gue? Salah gue di mana sih? Biar nanti meskipun lo nggak mau lagi sama gue bisa perbaiki supaya nanti ke depannya gue bisa lebih percaya diri untuk dekat dengan orang yang baru. Nggak stuck di elu. Bukan cuma tentang gue udah nyaman sama lu, tapi tentang gue mengecewakan orang yang udah bikin gue nyaman sama orang itu. Gitu loh, paham nggak? Cuman kalau misalnya lu pergi ninggalin gue dengan perasaan lu yang mengatakan bahwa gue tuh nggak punya perasaan apa-apa loh sama lu, elunya aja yang baper sama gue. Hey, siapa sih yang gak baper kalau chatan setiap hari? Siapa yang gak baper ketika dikasih kabar begitu saja? Padahal gue gak tanya, tapi lu ceritain tentang keseharian lu. Siapa yang gak baper di telepon tiba-tiba cuman sekedar ngasih tahu ada lelucon baru yang lebih receh dibanding sebelumnya? Atau sekedar ditanyain, tadi makan siang apa? Kalau malam ini udah makan belum? Mau keluar makan bareng? Aduh, lu payah banget sih. Kenapa lu bisa gak ngerti bahwa hal-hal sederhana kayak gitu tuh bisa bikin orang lain baper tahu? Dan gak mungkin lu ngelakuin itu ke orang yang gak lu taruh perasaan lu ke dia. Ini sebenarnya gue yang bego atau lu yang naif sih? Atau jangan-jangan emang lu mau nyoba mendekati gue dan ternyata gak sesuai dengan ekspektasi lu dan akhirnya lu pergi. Sebenarnya di sini yang kurang itu siapa? Gue atau lu? Gak masalah tahu kalau misalnya sebelum lu pergi lu bilang, sorry ya, lu gak salah apa-apa, tapi ternyata gue gak bisa suka sama lu. Setidaknya itu menyelamatkan harga diri gue, bukan yang sekarang, yang nanti. Mungkin saat lu ngomong kayak gitu gue sakit hati banget, tapi suatu saat gue akan bersyukur karena gue tahu gak ada yang perlu gue perbaikin di saat yang itu. Mungkin yang perlu gue perbaiki adalah selera gue dalam melihat pasangan. Gitu aja. Tapi sebenarnya gue tuh bingung, apa sih alasan mereka itu mau ngeghosting kita? Kayak kenapa sih lo ngeghosting gue? Apa sih alasan lo? Kenapa lo setega itu gitu loh? Apakah karena emang gue gak berharga untuk lo? Gue dianggap biasa aja dan perasaan gue diabaikan. Lo gak peduli tentang apakah gue akan tersakiti atau enggak? Atau lo menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari itu dan lo gak percaya diri akan diri lo? Atau ada apa? Tolong jangan ngeghosting. Aku gak kuat gitu loh. Jadi inilah perasaan
orang-orang yang sedang di ghosting, rasanya tuh berat banget, rasanya tuh sedih banget. Tapi ya udah, nggak bisa ngapa-ngapain. Pas di ghosting itu pengen coba positive thinking dan pengen coba ngejar, tapi takut. Satu sisi takut harga diri gue terluka, tapi satu sisi gue takut ketika gue kejar ternyata emang dari awal lu nggak pernah bisa untuk gue. Aduh, emang ya di ghosting itu merupakan salah satu yang paling berat di masalah percintaan. Lebih berat dibanding suka diem-diem, lebih berat dibanding putus mungkin. Gue nggak tahu sih. Semua kadar berat itu tergantung dari isi ceritanya. Cuman sejauh ini gue paling gak suka di ghosting karena bikin tambah penasaran. Karena belum benar-benar tahu perasaan dia kayak gimana ke gue. Apakah dia suka atau enggak ya? Atau dia mungkin pernah tertarik sama gue tapi gak tau lah, bingung. Tapi yang pasti buat lo semua yang lagi di ghosting, semangat, 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 lu kuat. Gue berharap lu bisa menikmati tentang rasa sakit yang lu rasain sekarang. Sebuah ilmu untuk kematangan mental dalam segi percintaan. Dan semoga lu mendapatkan apa yang Tuhan sampaikan ke lu. Semoga lu bisa memahami semua maksud dan tujuan dari ujian yang dikasih oleh Allah sama lu. Dan semoga lu dapat yang lebih baik, karena setelah di ghosting lu mencoba untuk introspeksi diri tentang segala kekurangan lu, dan lu mencoba yang lebih baik lagi, dan akhirnya lu dapetin yang terbaik. Dan buat lu yang ngeghosting aduh, sebenarnya gue emosi sama lu. Gue nggak tahu lu sengaja apa enggak ngeghosting, karena siapa tahu aja lu nggak maksud untuk bikin baper, ternyata lu bikin baper dan lu ngerasa bersalah dan akhirnya lu pergi. Tapi tetap aja gue bukan di pihak lu. Gue nggak suka dengan cara lu yang pergi tiba-tiba. Mungkin suatu saat lu bisa pamit secara perlahan, atau terus terang itu lebih baik. Ngomong aja, ngomong semua fakta yang menyakitkan itu dalam satu waktu, dan biarkan dia menyembuhkan perasaannya sendiri. Karena setelah itu bukan urusan lu. Tapi ketika lu pergi diem-diem gitu aja, lu tiba-tiba menyerah begitu saja, gak ada bahasa pamit atau apapun, lu udah menyakiti dia sepanjang waktu hingga akhirnya dia benar-benar bisa menemukan obatnya. Jadi lain kali jangan diulangi ya. Lain kali jangan gitu ya. Pokoknya gitu deh podcast gue kali ini. Gak tahu, random banget. Malam hari ini gue cuma pengen cerita itu aja. Kalau di ghosting itu gak enak. Di ghosting itu menyebalkan. Di ghosting itu menyakitkan. Di ghosting itu gak suka banget. Gak suka di ghosting. Semua orang tuh gak ada yang suka di ghosting. Dan gue harap yang ngeghosting juga sebenarnya gak suka untuk ngeghosting ya. Ya, semoga setelah ini percintaan lu akan lebih baik. Semoga setelah ini lu menyadari sebenarnya standar lu itu yang kayak gimana sih. Semoga lu bisa menyelaraskan antara standar lu dengan diri lu yang akan dijadikan standar oleh orang lain. Sorry banget kalau cuman segini, pendek. Gue cuma mau curcol aja, gue cuma mau cerita-cerita sama lu. Dan sorry kalau misalnya suara gue berbeda. Again gue ngomong lagi ini, sorry banget. Dan kalau berbelit-belit, gak tau lah. Pokoknya gue cuma mau ngobrol aja sama lu. Semoga lu gak kecewa. Semoga lu masih akan terus menantikan podcast gue selanjutnya. Okay? So sekali lagi jaga kesehatan teman-teman. Guys, please lu harus jaga pola makan. Karena sekarang gue dapat kabar sering hujan di mana-mana di Indonesia, sering hujan. Dan gue baca berita katanya kita bakal kena cuaca ekstrem selama 1 minggu. Gue nggak tahu itu kapan, tapi please jaga kesehatan.
meskipun hati lo sedang hancur karena di ghosting, semoga entahlah, isi sendiri apa yang ingin lu doakan, dan gue aminkan selama itu baik untuk lu dan keadaan lu. So itu aja dari gue. Terima kasih banyak udah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga di share buat teman-teman lu yang lu rasa dia harus dengerin ini sih. Jangan lupa apa ya, udahlah, selamat istirahat. Mungkin yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas. Selamat malam dan bye bye.